Al-Quran dan hadis dan juga ijma para salaf. Ya. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah maka mereka mengambil akidah mereka dengan sumber utama adalah akal mereka. Wala tutawaham, dan tidak diwaham-wahamkan maknanya. Karena kalau kita mengatakan Allah duduk di atas, ini waham nih, diwahamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat Cahayati yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan limpahan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan dikabulkan hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullahu ahsanal jaza. Bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, dan tinggalkan komentar video ini. Kali ini kita akan menampilkan sebuah video yang mana ini nanti akan menjelaskan tentang bagaimana tentang salafi ya. Nah, ada salafi KW. Salafi KW atau salafi abal-abal ini adalah orang-orang Wahabi yang mengaku salafi, yaitu pengikut ulama salaf, mengikuti manhaj salaf, artinya mengikuti pemikiran salaf. Namun mereka itu hanyalah omong kosong belaka. Mereka mengatakan mengikut salaf, tapi dapat pendapatnya amaliyah yang dilakukan sehari-hari itu tidak sesuai apa yang telah dilakukan, yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama salaf. Jadi mereka itu hanya omong kosong belaka. Di antaranya tentang keyakinan, tentang akidah, tauhid, tentang Allah. Ya, satu di antaranya mereka itu meyakini Allah duduk di arsy. Dalilnya yaitu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, mereka itu memberi makna yang sangat sempit. Allah jadikan Allah duduk di arsy, yaitu bersemayam. Padahal Allah itu tidak bertempat, tidak butuh tempat. Lalu di mana Allah itu pada sesuatu di mana sepantasnya Allah ada. Kemudian menjasmanikan Allah, menjisimkan Allah. Allah dianggap punya tangan, punya kaki, punya mata, punya mulut. Diartikan sejasmani. Ini yang namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu walam yakul lahu kufuwan ahad, dan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Tak satu pun yang menyerupai Allah baik di langit ataupun di bumi. Dikatakan Allah punya tangan, punya anggota badan, maka itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyangkal sama tangan Allah dengan tangan makhluknya tidak sama ya. Dia tetap akan terbayang ya. Kalau disebut dengan organ-organ tubuh, maka akan terbayang dengan organ-organ tubuhnya makhluk. Karena itu mari kita bertauhid secara benar. Dan marilah kita simak sebuah video dari seorang ustaz meluruskan tentang pemahaman tauhid, pemahaman tentang akidah, tentang Allah, bagaimana yang benar itu. Mari kita simak videonya. Jadi sumber akidah kita jelas ya, dari Al-Quran dan hadis dan juga ijma para salaf ya. Berbeda dengan ahlul bidah. Ahlul bidah maka mereka mengambil akidah mereka dengan sumber utama adalah akal mereka. Tatkala ada hadis-hadis yang bertentangan dengan akal mereka, maka mereka takwil ya, atau mereka simpangkan artinya, atau mereka tolak. Tatkala tidak masuk akal mereka, maka mereka tolak. Wala tutawaham, dan tidak diwaham-wahamkan maknanya.
Karena kalau kita mengatakan Allah duduk di atas, ini waham nih, diwahamkan. Allah punya tangan, tangannya besar kali, beda dengan kita. Allah punya dua kaki, kakinya besar sekali, nanti diinjakkan ke dalam api neraka. Itu saya sering mendengar orang-orang Wahabi menyampaikan ilmu seperti itu. Dia bilang Allah tuh punya dua tangan. Kenapa takut mengatakan Allah punya dua tangan? Orang Allah sendiri mengatakan saya punya dua tangan. Allah punya dua kaki, nanti diinjakkan di api neraka. Nah, Allah sendiri mengatakan. Kalau begitu tergambar kan Tuhannya. Sementara kullu ma khatara bi balik fallahu khilafu dzalik. Semua yang ada di angan-anganmu, semua yang engkau gambarkan tentang Allah, Allah tidak begitu. Jadi jauh kan? Ulama salaf dengan yang mengaku salaf itu jauh antara langit dan bumi. Wahabi ini bid'ah dalam masalah akidah. Lalu kemudian mereka bilang kita bid'ah, padahal mereka yang bid'ah. Ulama-ulama dulu salaf itu ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kemudian mereka hadir mendatangkan bid'ah. Ingin menyebarkan bid'ahnya ini. Nah, maka susah tuh menyebarkan bid'ahnya dengan berbagai macam cara. Memecah belah umat tuh untuk menyebarkan bid'ahnya. Bid'ah itu kan baru-baru aja. Oke, misalnya sekarang Saudi, kemudian Madinah, tapi kan dulu enggak. Imam dulu yang belajar dari Mekah Saudi enggak ada yang pulang tuh menjadi Wahabi, enggak ada. Yasin Al-Fadani itu Asy'ari, Sufi, Syafi'i. Al-Khatib Al-Minangkabawi, Asy'ari, Sufi. Sudah dibantah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ratusan tahun yang lalu, 1200 tahun yang lalu dibantah. Hari ini masih ada yang menyebarkan bahwa Allah di atas, duduk di atas. Nah, padahal Imam At-Tahawi sudah mengatakan la tahwihil jihatu situ kasairil mubtadi'at wala makna, dan tidak dimaknakan. Coba mana ini orang yang mengaku salaf yang memaknakan Allah di atas arus, Allah duduk. Wah, tuh makna tuh istawa alal arsh, mereka mengatakan bahwa Allah di atas arsh, duduk tuh. Nanti sepertiga malam turun. Itu semua dimaknakan. Mana yang menunjukkan mereka mengikuti Imam Ahmad? Apakah nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la kaifa? Wa la kaifa, tidak ada bagaimananya. Kalau ditanya bagaimana, Allahu a'lam bi muradihi, Allah lebih tahu maknanya. Wala ma'nan, tidak dimaknakan. Kalau sekarang orang mengaku salaf dimaknakan ya Allah, ya Allah punya tangan, hanya saja tangannya itu tangannya berbeda dengan kita. Berarti kan sudah memaknakan tuh bahwa makna yadun, iya Allah punya tangan gitu. Sejak kapan salaf mengatakan seperti itu? Salaf itu mereka mempasrahkan maknanya kepada Allah. Ayatnya dibaca, hadisnya dibaca, tapi secara makna tidak ditafsirkan. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kan mereka selalu mengatakan kita mengikut Imam Ahmad, mengikut salaf. Demikianlah penjelasan tadi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Yang salah seperti itu menyerahkannya kepada Allah, tidak berasumsi sendiri. Di orang Wahabi ini berasumsi sendiri, ditelan-telan sendiri, kemudian pendapat-pendapatnya dipaksakan kepada orang lain itu harus mengikuti pendapatnya, harus mengikuti pemikirannya. Orang lainnya, orang Islam lainnya yang tidak mengikuti pemahamannya, yang tidak mengikuti ajarannya, yang tidak mengikuti pendapatnya, yang menolak pendapatnya, itu dianggap sesat. Mereka rasa cuman kelompoknya mereka yang paling benar, yang paling sunnah, padahal pendapatnya banyak yang salah. Karena berakat dari pemahaman yang salah alurkan. Jadi pemahaman Wahabi, pemahaman yang salah ditularkan kepada umat Islam yang minim sekali pengetahuan ilmu agama, sehingga mereka itu terpapar dengan virus-virus pemikiran yang tidak benar seperti itu. Jadi marilah saudara-saudara kita, muslimin muslimat, jaga iman kita, jaga agama kita. Jangan mudah percaya dengan orang-orang yang berjenggot, dengan dai angus, berjubah seakan-akan paling agamis, paling benar. Nah, kita jangan mau dibohongi, kita jangan mau dibodohi. Mereka hanyalah penipu-penipu
Mereka itu merupakan penipu-penipu agama, penipu-penipu akidah. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, demikianlah video atau konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan, kami persembahkan kepada Bapak Ibu pemirsa sekalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, sehingga kita bisa terhindar dari ajaran-ajaran yang menyimpang, dari ajaran-ajaran sesat, dari aliran-aliran yang menyimpang, dan terhindar dari akidah-akidah sesat, sehingga kita menjadi orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dari kami, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.